nabda bismillahirrahmanirrahim. Karena budayanya memang beda. Seperti orang Jepang itu membicarakan kegiatan dia. Misalnya dia masuk rumah, aku masuk rumah, gitu. Bahasa Jepang seperti itu. Jadi semua pekerjaan dia diucapkan. Makanya kalau kalian lihat film Dragon Ball, nah, kalau mereka mau bertarung mereka bilang berubah, ya kan? Kalau Wiro Sableng nggak ada berubahnya, ya berantem aja, gitu kan? Nah, begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu budayanya mereka nggak ada ngebuka, adanya nutup. Kalau nutup tadi bahasa Arabnya apa? Naktafi bihadal qadar. Ya, kita cukupkan sampai timbangan ini. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana membuat MI Tahfidz yang powerful. Tadi Ustadz Sunajaya, Ustadz Mufli juga bilang, Ustadz kita tenaga pengabdian kurang. Sebenarnya kalau saya buka tenaga pengabdian banjir di kita. Tapi kelihatan atau enggak ya? Nanti akan saya buka. Kelihatan enggak tenaga pengabdian sebenarnya banjir di mana-mana? Banyak sekali. Tinggal antum mau ngambil atau tidak, ya. Ada kansnya. Yuk kita mulai dari sekarang. Bagaimana membuat MI Tahfidz yang powerful? Ustaz. Oke, bagaimana menyiapkan SDM Tahfidz? Ustaz, di kami enggak ada yang lulus tilawati. Tenaga tahfidznya kurang. Misalnya, yang pertama jawabannya. Nah, ini cara termudah, yaitu cara potong kompas ya. Ngasih uang saku santri berprestasi. Seperti contoh. Di sini ada nggak anak-anak ikhwan yang sekolah di Arroyah Sukabumi? Ada nggak? Oke. Arroyah Sukabumi, saya udah 2 kali ke sana, disuruh cari guru. Sampai sana anaknya ikhwan susah. Kenapa? Saya datang bulan Mei, sedangkan bulan Februari itu seluruh Indonesia udah datang ke sana minta guru. Ada yang nawarin gaji 4 juta, ada yang nawarin S2. Al-Fatah 2,5 juta, gimana sih? Jazakallah Ustaz gitu. Akhirnya gak ada yang balik. Tapi ala kuliah ada beberapa yang balik setelah kita lobby. Caranya berikan perhatian. Kalau ada santri berprestasi lagi sekolah, kita bisa berikan apa? Uang saku. Yang sifatnya ikatan dinas. Oh, di Arroyah ya, bagus. Antum sebulan butuh berapa? Nggak harus banyak. 300.000, 500.000 sebagai bentuk apa? Perhatian. Sehingga ketika mereka lulus, mereka punya utang budi. Begitulah cara negara-negara besar mengendalikan negara-negara kecil. Kasih hutang, bener nggak? Besok presiden pemilihan yang menentukan presidennya saya. Pemilu itu cuma rame-rame doang. Presidennya sudah ada kartunya. Mafhum ya? Jadi kasih uang saku santri. Kira-kira santri di Arroyah atau santri di Darul Fatah misalnya, yang nggak jauh-jauh dari sini, kita bisa berikan bantuan berupa uang saku. Oke, kemudian yang kedua, open recruitment. Open recruitment ini pernah saya praktekkan di MI Tahfidz. Yang katanya cari ustadz itu susah, saya buka lowongan pengajar tahfidz. Syaratnya sudah hafal juz 29 30. Yang daftar banyak, Pak. Yang daftar banyak sekali. Dari STAI yang udah lulus, yang belum lulus, kemudian dari Al-Fatah yang sudah lulus 2 tahun yang lalu, terutama dari reguler. Di sini pengabdian dari tahfidz ya. Reguler ada pengabdian nggak, Ustaz? Saya tanya, dari IPA IPS ada pengabdian atau tidak? Oke, pertanyaannya, apa segitu banyak orang nggak ada yang bisa ngafal juz 30, juz 29? Nggak ada yang soleh, banyak kan? Nah, jadi kita turunkan standar kita, sehingga kita dapat ikan banyak. Paham ya? Kalau kita cariin 30 juz dari Arroyah LC, ya itu jarang. Tapi kalau lulusan IPA, baca Qurannya bagus, anaknya soleh, track recordnya bagus, pekerja keras, direkrut. Saya kira itu jadi kans baru. Makanya sebenarnya pengabdian itu sedikit, banyak. Ketika saya menerima 1 guru, besoknya masih datang pada daftar. Berguru-guru pada daftar. Dari mulai akhwat dari Tulang Bawang, akhwat dari Wonogiri, akhwat dari Madiun. Cuman modal apa? WhatsApp group saja. Oke, jadi open recruitment. Kalau misalnya Ustaz, saya ditugaskan di daerah Panaragan misalnya. Di sana program apa yang bisa saya lakukan, Ustaz? Bikin MI Tahfidz. Tapi di sana sudah ada MI, bikin rumah Quran. Nanti ada resepnya. Ya. Karena di STAI Al-Fatah, saya pernah jadi dosen di sana.
Itu mahasiswa saya banyak ya, yang lulusan Lampung, lulusan Jambi, hafal 18 juz. Setelah di STAI karirnya mandek. Jadi wartawan aja. Padahal dia punya potensi pernah hafal 18 juz, 15 juz gitu. Saya pikir seandainya mereka pulang terserap di MIMI, akan sangat bagus MIMI-nya akan maju dan berkembang. Terus, nah pengabdian. Ini pengabdian dari jalur non formal. Misalnya formalnya yang ngabdi itu hanya dari tahfidz dan halakoh. Coba kita mencari anak-anak berprestasi dari selain tahfidz dan halakoh. Banyak nggak kira-kira Ustaz Supardi? Anak IPA yang soleh, Hanif, banyak kan? Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah setahun lulus, udah mentok. Udah setahun lulus, nggak kuliah sana, udah mentok ini ya. Karena saya ngalami di Al-Fatah, yang tempatnya di Cilengsi, dekat dengan Jakarta aja, itu yang terserap di perguruan tinggi nggak sampai 40%. Sisanya rata-rata kembali ke rumah dan nggak bekerja. Kalau bekerja alhamdulillah, kalau nggak ya bisnis, kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal ketika dulu aliyah hafalannya banyak. Jadi sangat disayangkan. Jadi pengabdian kita turunkan standar, nggak harus anak takfid, anak IPA, anak IPS asal hafalannya bagus, track recordnya bagus. Bisa nggak kita kelola potensinya untuk MI Tahfidz? Bisa ya? Oke. Berikutnya, nah, pelatihan upgrading. Oke. Ini kalau kita nunggu perubahan dalam waktu cepat gimana caranya? Undang guru yang bisa ngajar tilawati misalnya, atau undang guru yang bisa ngajar misalnya bahasa Arab dalam waktu 10 hari bisa bahasa Arab misalnya. Setelah itu akan ada perubahan yang powerful. Oke, saya beri contoh. Ya, motor yang paling laku di Indonesia apa? Motor Matic, Honda. Lebih spesifik lagi, Honda itu ada Vario, ada Beat. Ya. Beat setiap tahun keluar yang baru nggak? Ya. Beat yang lama dengan yang baru, kalau kita jeli, itu perubahannya cuma dikit. Kadang bentuknya doang, kadang lampunya moncong, ini nggak moncong. Kadang ada chargernya sama enggak. Bener nggak? Motornya mah gitu-gitu aja, aslinya mah Matic gitu intinya. Tapi dia nambahin sedikit saja, jadi model baru harganya naik lagi. Jadi orang-orang kafir itu detil dalam menambahkan satu nilai plus, jadi seolah-olah produk baru. Paham ya? Seperti antum misalnya bikin rumah Quran. Jadi rumah Quran itu didetilkan. Ada program Pramita, ada program Pratahfidz, ada program Tahfidz, ada program Dirasah Islamiyah gitu masalah. Jadi seolah-olah sekolah itu nggak ada mandeknya. Sekolah ini lulus lanjut sini, lanjut lagi terus seperti itu. Ya. Berikutnya magang atau PKL. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sekitaran Lampung pasti banyak anak magang SMK Muhammadiyah, SMK Negeri. Banyak apa banyak banget? Banyak apa enggak? Mereka bisa nggak magang tempat kita? Bisa. Hari ini saya sedang terima anak magang, tapi bukan di Al-Fatah ya. Di bisnis saya itu ada SMK 1 ada 5 orang, Muhammadiyah ada 13 orang. Mereka ngabdi sebagai apa? TU misalnya. Karena mereka belajar akuntan kan. Kita tinggal ngajukan ke SMK, mereka akan kirim 2 orang untuk sebagai tenaga TU. Bisa nggak seperti itu? Sebenarnya terbuka sekali. Asal kita share informasi itu, maka insya Allah kita akan dapat apa? Ikan banyak gitu. Kita akan dapat manfaat yang banyak apabila kita membuka kerjasama. Misalnya daerah sini ada apa lagi? Ada PKL-an dari UIN. UIN ada? Ada. Unila, tapi yang jurusannya agama, misalnya butuhnya Quran. Biasanya UIN itu basicnya NU kan gitu. Bener nggak? UIN basicnya NU biasanya. Nah, NU itu ada keunggulannya Bapak Ibu semuanya, yaitu di bidang apa? Hafalannya bagus. Rata-rata hafalannya bagus tapi nggak bisa bahasa Arab. Ada yang bahasa Arabnya kitab kuliahnya ngelotok tapi nggak hafal Quran gitu loh. Paham ya? Itu bisa tenaga-tenaga magang itu kita undang, kita bikin surat permintaan kerjasama, nanti akan dikirim ke sini sebagai tenaga pengabdian. Nah mereka tuh udah kuliah 3 tahun, lagi apalagi banyak-banyaknya ide, ayo bongkar ide mereka, beri mereka kesempatan untuk bergabung, dan nanti sekolah kita akan apa? Meningkat.